Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Tanggapan Publik. Tentunya masih bersama saya Muhammad Azril Nasution. Ya, pemirsa, mewujudkan ruang aman bagi perempuan merupakan bagian hal yang konkret yang wajib dilakukan agar kelompok perempuan dapat terhindar dan terbebas dari tindak kejahatan dan juga kekerasan. Hal tersebut perlu dilakukan lantaran Komnas Perempuan dalam peluncuran catatan tahunannya sepanjang tahun 2023 mengeluarkan rekam data yang berbicara terkait tentang kekerasan pada perempuan sebanyak 289.111 kasus. Lantas apakah kemudian terkait upaya hingga regulasi dari pemerintah untuk dapat menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan ini? Dan apa sebenarnya kekerasan terhadap perempuan yang dimaksud? Untuk akan hal ini kami bahas dengan tema yang menarik sekali, yakni terkait tentang cegah dan atasi kekerasan terhadap perempuan. Dan kami harapkan kehadiran Anda di telepon interaktif kami di 0811 6100 386. Sekali lagi di 0811 6100 386. Dan pemirsa, telah hadir pula bersama kami kedua narasumber yang sangat kompeten dan ahli di bidangnya untuk menjawab diskusi menarik ini. Yang pertama saya sapa terlebih dahulu kepada yang terhormat Ibu kita Roimah Harahap, SAG MAP, selaku Kabid Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak. Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Ibu? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah kabar baik. Baik. Dan tentunya pemirsa, untuk mempertajam informasi kita, telah hadir pula bersama kami Abang Da Sarifuddin, SHMH, selaku praktisi hukum. Assalamualaikum, selamat sore Bang Sarifuddin. Waalaikumsalam, selamat sore. Kabarnya baik ya Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan sekian kali saya berjumpa beliau semakin tampan pula di sore hari ini pemirsa. Baik pemirsa, dan sekali lagi kami informasikan tema yang kami angkat pada kesempatan yang berbahagia ini adalah cegah dan atasi kekerasan terhadap perempuan. Untuk memulai informasi dan diskusi menarik ini, saya akan terlebih dahulu mengarah kepada Ibu Roimah Harahap, SAG MAP. Terkait tema yang sangat menarik untuk kita bahas ini, kita ingin Bu mendapatkan pencerahan yang sangat menarik. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan dan bagaimana terkait tentang pencegahan yang dilakukan? Baik, terima kasih Pak. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Kami sebelumnya perkenalan ya Pak, kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara, ya selaku pelaksana ya unsur pemerintahan di tingkat provinsi, ya pelaksana urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta keluarga berencana Provinsi Sumatera Utara. Terkait dengan tugas dan fungsi kita selaku pemerintah, bahwa memang pemerintah itu wajib melakukan ya pencegahan kekerasan terhadap perempuan maupun terhadap anak, pencegahan dan penanganan. Nah, dari sisi penanganan kita ada layanan ya Pak terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Di samping itu juga kita melakukan koordinasi terhadap bagaimana penanganan sebetulnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini. Koordinasinya ini di mana saja Bu? Di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Nah, kemudian Pak, kita juga di samping itu kita juga menyusun ya, ada namanya aplikasi ya menginput data terkait dengan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Sumatera Utara. Nah, data ini kita dari unit-unit layanan yang ada di Provinsi Sumatera Utara, kita menginput data melalui aplikasi Simponi namanya Pak, Simponi PPA, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak ya. Ini yang terintegrasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota beserta dengan unit-unit layanan kita yang ada di kabupaten kota. Nah, seperti itu. Kemudian ketika berbicara tentang pencegahan ya, kita sudah berbagai upaya yang sudah kita lakukan di pemerintah Provinsi Sumatera Utara, termasuk yaitu penyusunan kebijakan Pak. Nah, penyusunan kebijakan terkait dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta upaya-upaya pencegahannya ya, dengan adanya peraturan daerah nomor 6 tahun 2004 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak. Nah, ini kita jauh-jauh sebelumnya Sumatera Utara sudah menyusun regulasi ini, Pak. Nah, di samping itu kemudian baru
keluar Undang-Undang Nomor 21 ya tahun 2008 tentang tindak pidana perdagangan orang. Kita Sumatera Utara sudah lebih duluan menyusun peraturan daerah terkait dengan pencegahan ini. Nah, di samping itu juga ya kita juga ada penyusunan peraturan daerah yang terkait dengan peraturan daerah nomor 3 ya tahun 2019 ya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di samping itu juga kita juga ada menyusun ya peraturan ya kebijakan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini gubernur, terkait dengan peraturan daerah juga ya nomor 3 tahun 2017 tentang perubahan peraturan daerah nomor 3 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Hal ini merupakan upaya ya yang kita lakukan untuk mencegah atau menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Sumatera Utara. Di samping itu juga kita tahu Pak bahwa memang pemerintah ini kan tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya keterlibatan masyarakat, dunia usaha ya, dan termasuk yang seperti ini media Pak untuk mensosialisasikan. Iya betul. Nah itulah memang di samping itu juga akademisi kita melakukan perjanjian kerjasama ya bagaimana supaya akademisi juga ikut terlibat dalam pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Utara, Pak. Baik, Ibu. Ternyata kita mendapatkan bahwa dalam upaya untuk menurunkan angka kekerasan terjadi pada perempuan ini, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah provinsi, seperti halnya ada tadi terkait tentang penanganan dan juga pencegahannya. Sebelum menjauh ke Bang Sarifudin, kita juga ingin diinformasikan agar masyarakat kita mendapatkan paham yang lebih apa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan ini dan seperti apa Bu, bentuk hingga jenis kekerasan yang dimaksud. Kepada Ibu lagi. Oh ya. Kalau menurut peraturan Permen PP ya peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dimaksud nomor 1 tahun 2010 yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu tindakan yang melawan hukum, ya, menggunakan sarana atau tidak menggunakan sarana yang mengakibatkan ya timbulnya kesengsaraan bagi orang lain ya, apakah dia penderitaannya secara fisik maupun psikis, dan sehingga juga akan menimbulkan kesengsaraan bagi orang lain. Nah, gitu menurut Permen PP nomor 1 tahun 2010. Nah, kemudian jenis-jenis kekerasan ya yang selama ini juga ada ya berdasarkan juga yang terjadi di masyarakat, bahwa memang kekerasan itu ada kekerasan fisik, kemudian kekerasan psikis, kemudian kekerasan seksual, eksploitasi, dan juga penelantaran Pak, juga termasuk bagian dari kekerasan. Di samping itu juga yang marak sekarang Pak, dia terkait dengan tindak pidana perdagangan orang. Nah, TPO, ini ya TPPO. Nah, kemudian kita di Sumatera Utara ya kebetulan kita di tahun 2023 melakukan kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri Pak, bahwa memang kasus kekerasan tindak pidana perdagangan orang, kita Sumatera Utara ini merupakan pengirim ya, pekerja migran ilegal ya, pekerja yang ilegal ke luar negeri. Nomor 4 kita Pak, masuk dalam 10 besar Sumatera Utara pengirim pekerja ilegal. Jadi seringkali masyarakat kita itu mengalami kekerasan karena memang pengiriman pekerja ke luar negeri tidak melalui prosedur. Nah, untuk itulah kita mengharapkan bagaimana masyarakat kita ini juga paham bagaimana terkait dengan TPPO ini ya di Sumatera Utara. Kemudian juga di samping itu di samping itu juga bagaimana untuk supaya kita bisa ya mengikuti, supaya bisa bekerja ke luar negeri, kita harus taat prosedur ya. Boleh bekerja tapi melalui yang tahap-tahap yang legal Pak. Yang sah artinya. Iya. Baik. Jadi kalau di masyarakat sering kita jumpai kasus-kasus judi online, scam online ini Pak. Jadi memang banyak warga kita yang menjadi korban ya. Pelakunya juga warga kita yang ini tadi, yang dikirim ke Kamboja, kemudian ke Filipina ya. Tidak hanya menyasar masyarakat yang
menengah ke bawah, tapi belakangan ini menyasar terhadap warga kita yang memang punya nilai akademisinya bagus, karena memang diiming-imingi ya dengan bekerja ke luar negeri, penghasilan tinggi, mudah bekerjanya, ternyata memang mereka dimanfaatkan dengan hal-hal yang kurang baik. Baik Ibu Rohimah, dan kita pemirsa untuk memperoleh informasi kita coba beralih kepada Bang Syarifuddin SHMA selaku praktisi hukum. Kalau dari tadi pemerintah upaya yang dilakukan ini terlebih dalam hal menurunkan kekerasan ini ada penanganan hingga pencegahan yang dilakukan. Kalau dari sudut praktisi hukum terkait tentang kekerasan yang dimaksud dalam hal ini adalah perempuan ini, seperti apa Bang yang Anda ingin lihat secara mendalam terhadap kekerasan perempuan ini, dan seperti apa upaya kebijakan pemerintah yang seharusnya dilakukan? Baik, kalau kita berbicara kekerasan, sebenarnya secara umum sudah diatur ya di pasal 89 KUHP ya. Di situ yang disamakan dengan kekerasan itu membuat seseorang pingsan atau tidak berdaya ya, disamakan dengan kondisinya seperti itu. Katakanlah mungkin regulasi penjelasan yang diatur dalam pasal 89 itu belum konkret karena itu terjemahan daripada penafsiran bahasa Belanda ya. Tapi saat ini berbagai regulasi yang lahir di Indonesia seperti Undang-Undang PKDRT, TPKS, dan tindak pidana perdagangan orang, dan undang-undang lainnya itu sudah mengatur secara demikian dengan apa itu pengertian daripada kekerasan. Ini bisa menjadi acuan kita dalam proses penegakan hukum. Tadi kalau disampaikan Ibu Rohimah adalah segala bentuk perbuatan yang mengakibatkan menimbulkan kesengsaraan ya. Poinnya di situ harus korban mengalami penderitaan. Sengsara dia akibat perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Nah, baik secara fisik ataupun psikis di situ. Maka akibatnya itu adalah menimbulkan kesengsaraan ataupun penderitaan di situ. Nah, kalau dalam perspektif penegakan hukum, saya menyatakan dalam hal ini bahwasannya aparat penegak hukum baik polisi, jaksa, hakim, advokat di sini harus memiliki kemauan ya dengan victim oriented. Artinya perspektifnya harus perspektif korban di sini, jangan perspektif pelaku. Iya, karena selama ini kalau kita lihat penegakan hukum itu hanya berbicara kepada pelaku. Ketika pelaku sudah ditangkap, ditahan, sudah adili, maka dianggap korban sebenarnya sudah mendapatkan hak dan keadilannya. Nah, ini yang sering kita lihat bahwasannya korban seringkali terabaikan. Makanya saya sering menyatakan orientasinya bukan terhadap korban, tapi kalau penegakan hukum seperti ini orientasinya kepada pelaku. Sebenarnya kalau berbicara penegakan hukum itu ada dua. Satu, pemberian sanksi pidana terhadap pelaku, yang kedua adalah pemberian hak dan perlindungan kepada korban. Itu idealnya penegakan hukum yang harus dilakukan bersamaan supaya dia tercapai rasa keadilan tadi. Lantas bagaimana pula Anda melihat Bang upaya dari penegakan yang Anda katakan penegakan hukum bagi kekerasan terhadap perempuan ini yang menjadi korban ini? Apakah sejauh ini telah berpihak kepada korban secara menyeluruh atau sepertinya abai saja begitu? Sebenarnya kalau secara regulasi di institusi masing-masing, baik kepolisian, kejaksaan, ataupun sampai lembaga peradilan, sebenarnya sudah menunjukkan bahwasannya ada komitmen kuat terhadap perlindungan terhadap korban ya. Tapi persoalannya lagi kembali kepada SDM-nya. Jadi ini oknumnya, kalau saya bilang oknumnya, saya tidak menyatakan bahwasannya ini adalah lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan ataupun pengadilan yang salah, tapi oknumnya di sini apakah kurang pemahaman di situ atau mungkin kurang konsen terhadap penanganan terhadap kasus-kasus perempuan, sehingga dalam pandangan penegakan hukum di oknum aparat penegak hukum tersebut, ketika pelaku sudah ditangkap, ditahan, dianggap korban sudah mendapatkan keadilan. Satu lagi yang perlu saya tekankan, bahwasannya sebenarnya penegakan hukum itu yang adil itu adalah harus juga memberikan perlindungan yang maksimal terhadap korban. Itu yang paling utama sekali. Dan bagaimana mengajak korban untuk mau berbicara tentang
apa yang dia rasakan dan apa yang dialami sebenarnya. Ya, kalau untuk berbicara lebih jauh Bang, sebenarnya para korban ini banyak yang tidak memberanikan diri untuk speak up. Ini apa yang mendasari mereka? Faktor apa yang berada di belakang mereka sehingga mereka ini tidak ingin berbicara lebih, Bang? Ya, faktornya ada yang pertama itu ada kalau saya berpendapat ada penyebab dan ada pemicu. Penyebab utamanya itu adalah budaya di masyarakat kita. Budaya di masyarakat kita dianggap satu hal, dengan budaya ketimuran dianggap satu hal yang tabu ketika terkhusus untuk persoalan rumah tangga, domestik. Ini kan permasalahan internal. Ketika perempuan berbicara bahwasannya dirinya adalah korban di dalam rumah tangga, maka dianggap perempuan tidak dapat menutup aib di dalam rumah tangganya. Ini persoalan budaya ya, ini penyebab utama. Yang kedua adalah persoalan edukasi, pendidikan, sosialisasi itu tidak sampai kepada masyarakat secara luas. Memang kalau untuk menjamin tersosialisasikan regulasi itu secara benar, tepat, dan komprehensif keseluruhan, ini memang sulit dengan luas wilayah dan banyaknya masyarakat kita. Tapi paling tidak bagaimana pihak terdekat di lingkungan masyarakat, terutama mungkin perwakilan daripada penyelenggara negara, yaitu kepala lingkungan dan pihak-pihak terkait yang konsen dalam penanganan perempuan, bisa membantu perempuan yang menjadi korban untuk speak up ataupun berbicara, terkhusus ketika mereka jadi korban, diberikan yang utama adalah perlindungan terhadap diri mereka. Ini yang kurang dilakukan. Pemicunya adalah ya sosial media ini menjadi hal pemicu ketika orang jadi korban, dia tidak berani. Karena apa? Dia akan dilecehkan. Akan dilecehkan, akan dapat stigma. Dianggap kenapa kasusnya harus dibawa ke ranah kepolisian dan sebagainya. Ini membuat ini kembali pemicu, tadi ke budaya Bang, aib keluarga nantinya. Jadi pemicunya salah satunya itu juga korban akhirnya harus memilih, saya harus memilih diam dan tidak bersuara, karena akhirnya ketika korban berbicara tentang apa yang dia alami dan dia rasakan, justru korban yang akan mendapatkan serangan daripada publik nantinya. Baik, terima kasih Bang Sarifuddin, dan sebelumnya tadi ada Bu Rohimah Harhat yang telah membagikan informasi pada segmen awal. Dan seperti apa pula pemirsa terkait kondisi kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Sumatera Utara, apakah kita memiliki data yang valid untuk kita ketahui secara sesama? Kami akan hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Ya, pemirsa, pemerintah terus mendorong dan mempertajam upaya-upaya konkret untuk dapat menurunkan angka kekerasan seksual dan juga kekerasan lainnya terhadap perempuan. Lantas bagaimana pulakah terkait gambaran kondisi kekerasan perempuan di Provinsi Sumatera Utara? Kini kita kembali kepada Ibu Rohimah untuk memberikan valid information kepada kita semua yang siogianya ini menjadi sumber kita untuk mengetahui secara seksama. Bisa diinformasikan kepada masyarakat Ibu Rohimah terkait tentang gambaran kondisi terkininya? Baik Pak. Berdasarkan data tahun 2023 ya, melalui aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak yang saya sampaikan tadi, bahwa memang data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini ikut Pak, anak laki-laki ada di dalamnya ya. Tahun 2023 sebanyak 1.728 kasus ya, dengan korban ya. Kalau dia laki-laki ya sebanyak 471 orang ya. Kemudian perempuan 1.518 orang. Nah, di sini kita lihat kalau dia anak-anak. Anak-anak ya, anak-anak yang mengalami kekerasan ada sekitar 1.100 lebih. Dan perempuan, karena memang sore ini topik kita tentang perempuan ya. Perempuan maksudnya di sini perempuan dewasa ya, ada sebanyak 883 orang korban kekerasan. Nah, di sini kalau menurut jenis kekerasan ya, yang kita lihat di sini dia bahwa kasus kekerasan yang paling banyak adalah kekerasan fisik, menyusul kekerasan seksual Pak. Nah, inilah yang menjadi tugas kita bersama ya, PR kita bersama, bagaimana terkait dengan kasus kekerasan ini, khususnya kasus kekerasan seksual di Provinsi Sumatera Utara, yang memang menjadi korbannya adalah anak-anak kita. Jadi hampir 60-70% kasus kekerasan terhadap anak itu adalah kasus kekerasan seksual Pak. Nah, jadi itulah yang menjadi memang
tugas kita bersama ya, berdasarkan data ini, yang bagaimanalah upaya kita selaku pemerintah dan masyarakat, semua kita berperan, baik dia dunia usaha, media, agar memang kasus-kasus kekerasan ini bisa dapat kita turunkan di Sumatera Utara. Nah, kalau dari kita lihat Pak, begitu kita pilih berdasarkan usia, kasus kekerasan ini sering dialami oleh anak-anak usia 13 sampai dengan 17 tahun. Nah, dari sini kita bisa melakukan analisis bahwa memang kasus kekerasan itu banyak di usia remaja kita. Tapi tidak menutup kemungkinan anak-anak yang di bawah 5 tahun juga menjadi korban Mengapa kekerasan. Bu sasarannya pada anak kelompok yang usianya masih sedikit itu? Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan tersebut? Adakah analisa terlebih? Maksudnya Pak? Kan tadi berbicara tentang kekerasan terhadap anak ini pada usia yang bisa dikatakan ini masih rentan, sangat muda sekali. Apa yang menjadi faktor penyebab mereka rentan terhadap kekerasan? Banyak Pak, yang menjadi faktornya kan kita mengetahui bahwa memang anak-anak ini kan tidak punya kekuatan ya untuk melawan, dan faktor-faktornya banyak Pak. Faktornya antara lain dengan sosial media, kemudian juga narkoba, karena banyak juga kenapa harus seorang ibu menjadi korban ya, karena memang banyak juga yang menjadi suaminya pecandu narkoba juga. Nah, banyak seperti itu Pak. Jadi ketika kasus-kasus kekerasan terhadap anak ini pun banyak juga yang dialami oleh anak-anak kita, karena memang kadang kasus-kasus incest Pak ya dilakukan oleh orang tua, dalam tanda kutip, mohon maaf, dilakukan oleh orang tua sendiri. Begitu ditelusuri ternyata memang orang tuanya juga pecandu narkoba. Itu terjadi di Sumatera Utara? Terjadi Pak di Sumatera Utara, dan banyak kasusnya ya Pak ya. Tapi tidak terungkap ya Bu? Terungkap sebagian, itu tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Sarifuddin, kan memang ada budaya ya. Jadi ada budaya di masyarakat kita, ketika dia menyampaikan kasus yang dialami, ada juga nanti ini kan aib keluarga, kenapa harus kita publikasikan ya. Ada stigma juga terhadap korban, bagaimana masyarakat inilah yang memang melalui media ini kita mencerdaskan, jangan lagi masyarakat kita sudah menjadi korban tapi dia korban stigma lagi terhadap kasus yang dia alami. Kenapa harus seperti itu ya? Inilah yang menjadi di masyarakat kita. Jadi otomatis si korban ini ya enggan melaporkan kasus yang dialami. Tapi itu pun kita sekarang Pak sudah ada Sapa 129 namanya. Melalui Sapa 129. Ketika ibu-ibu dan anak-anak kita mengalami kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, kalau kita belum berani melaporkan secara langsung ya, datang ke unit-unit layanan, silakan laporkan ke 129 melalui hotline ya. Ini terintegrasi nanti ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Di samping itu juga nanti akan dirujuk wilayah mana ini kasus ini kasus ini terjadi. Nanti kita akan tindak lanjuti terkait dengan kasus yang dialami. Jadi bisa melalui gadget ya, bisa kita laporkan kasus kita ke Sapa 129, Sahabat Perempuan dan Anak 129. Baik Bu, kalau kita berbicara tentang kehadiran pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah provinsi, kita melihat bahwa di setiap daerah itu ada perangkat-perangkat di dalamnya seperti kelurahan dan juga kecamatan. Mereka memiliki peranan penting juga Bu untuk dapat menurunkan angka kekerasan kepada kaum perempuan pada saat ini. Bagaimana mereka berperan untuk bisa menurunkan angka ini? Nah, kembali ke di daerah kabupaten kota kita sebetulnya Pak punya di kabupaten kota punya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di kabupaten kota ya, yang berkewajiban juga untuk melakukan pencegahan melalui sosialisasi tadi langsung ke masyarakat ya. Nah, di samping itu juga di kabupaten kota juga sudah terbentuk unit pelaksana teknis namanya Pak. Unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak, UPTD di daerah sudah terbentuk di 23
kabupaten kota ya, dari 33 kabupaten kota kita di Sumatera Utara, termasuk juga kita di provinsi. Ketika ada kasus-kasus kekerasan, silakan laporkan ke unit-unit layanan terdekat di kabupaten kota. Kalau tidak bisa diatasi oleh kabupaten kota, maka kita selaku unit pelaksana teknis di provinsi akan melakukan fasilitasi terhadap kasus yang ada di kabupaten kota. Nah, bagaimana kita melakukan penjangkauan, Pak? Selama ini yang kita lakukan penjangkauan, di samping juga ada juga masyarakat yang melaporkan layanan ke kita langsung ataukah juga membutuhkan layanan rujukan lanjutan. Kita di provinsi juga punya UPTD PPA di tingkat provinsi. Baik, sangat menarik sekali tentang upaya yang dilakukan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini untuk guna dapat menurunkan angka kekerasan. Terima kasih Ibu Roimah, dan kita coba untuk mencari pencerahan informasi lagi kembali ke Bang Syarifuddin SHMH ini, bahwa tadi dijelaskan dari Ibu Roimah bahwa begitu banyak kasus yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara ini terhadap kekerasan, khususnya kita alamatkan kepada perempuan. Bang, kita ingin mendapatkan informasi secara hukumnya ini. Kalau berbicara tentang kekerasan ini, hukuman penjara bagi pelaku ini seperti apa, dan kelompok kekerasan yang mana bisa menjerat pelaku lebih tinggi dari apa yang ada terhadap hukumannya? Baik ya, kalau berbicara tentang pelaku kekerasan ini sebenarnya kalau di KDRT ada 4 bentuk ya kekerasan yang dikenali dalam Undang-Undang PKDRT nomor 23 tahun 2004 itu. Yang pertama adalah bentuknya kekerasan fisik, kemudian yang kedua kekerasan psikis, yang ketiga adalah seksual, dan yang keempat adalah penelantaran. Nah, kesemuanya ini memiliki sanksi pidana ataupun ancaman pidana yang berbeda-beda. Tapi pada umumnya memang yang lebih berat itu di situ adalah kekerasan fisik dan psikis serta seksual juga di situ. Nah, dalam proses penegakan hukum tidak serta-merta memang aparat penegak hukum itu ketika menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam domestic violence, itu mengarah kepada proses pemenjaraan langsung, tidak. Domestic violence ini adalah ranah keluarga maksudnya? Ranah lingkup rumah tangga ya. Karena pertimbangannya apa? Ketika laki-laki di proses hukum, si suami katakan pelakunya adalah suami, maka pertimbangan daripada aparat penegak hukum bagaimana dengan keberlangsungan dan keberlanjutan hidup anggota keluarganya. Tapi sebenarnya dalam hal ini istri dan anaknya, terlebih kalau istri tidak bekerja, tidak punya penghasilan. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara pidana, ini tidak menjadi dasar atau alasan untuk seseorang untuk tidak dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya karena dia masih berada dalam satu ikatan perkawinan. Kalau itu menjadi pertimbangan seorang untuk lepas dari pertanggungjawaban pidana, maka akan lebih membuka ruang ya bagi pelaku untuk lebih sewenang-wenang melakukan kekerasan, terutama terhadap kelompok rentan yaitu perempuan dalam lingkup rumah tangga tersebut. Dalam hal ini kenyataan itu selalu terulang terjadi, bukan begitu Bang Syarifuddin? Pada prinsipnya niat baik daripada aparat penegak hukum adalah memberikan efek jera dengan cara teguran, peringatan dalam proses peradilan pidana yang pintu masuknya itu adalah dimulai dari kepolisian dengan cara melakukan RJ ya, restoratif justice. Karena memang jelas payung hukumnya ada, berdasarkan peraturan kepolisian juga ada payung hukum untuk RJ terhadap tindak pidana yang itu ada parameter untuk bisa di restoratif justice, sehingga ini menjadi upaya utama bagi aparat penegak hukum. Sebaiknya kalau bisa proses penegakan hukumnya adalah dengan tujuan memulihkan kepada keadaan semula dengan konsekuensi rumah tangga itu dapat dipertahankan kembali, dan harapannya adalah pelaku berubah atau menyadari kesalahannya di situ. Apakah restoratif justice nantinya akan memberikan efek jerah bagi si pelaku ke depannya, Bang? Kalau dihadirkan kembali restoratif justice? Tergantung. Kalau sudah satu kali dilaksanakan berdasarkan regulasi, restoratif justice itu sebenarnya hanya bisa diterapkan satu kali. Jadi kalau hal tersebut ternyata diulangi oleh pelaku, maka pintu untuk restoratif justice itu sebenarnya sudah tertutup idealnya. Jadi tidak ada dalam mindset pelaku, wah kalau saya melakukan tindak pidana di RJ kan sebulan kemudian, setahun kemudian diulangi lagi,
mindset pelaku pasti akan di-RJ-kan. RJ itu hanya berlaku 1 kali sebenarnya idealnya. Kita coba untuk beralih ke yang paling luas, Bang, di luar dari domestic violence. Kalau seseorang pelaku ini melakukan perbuatan dalam hal kekerasan, khususnya kita alamatkan kepada perempuan, penjara berapa tahunkah yang akan ia terima, Bang? Baik, kalau di Undang-Undang TPPO ada beberapa pasal yang mengatur secara berbeda ya. Ada ancaman pidana minimalnya itu di 4 tahun ya, maksimal sampai dengan 15 tahun. Nah, tergantung kepada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dan penerapan pasal juga yang diterapkan oleh aparat penegak hukum di situ. Tapi kalau dalam kekerasan ya untuk tindak pidana perdagangan orang secara khusus di situ ada pidana tambahan sebenarnya di situ. Yang merupakan hak korban di sini adalah pemberian restitusi. Oke, hak korban selalu terlupakan begitu ya? Ini sering terabaikan. Ini sering terabaikan. Bagaimana seorang yang sudah menjadi korban, apakah itu kekerasan baik dia dalam kategori eksploitasi ekonomi ataupun seksual, korban sering dianggap sudah mendapatkan keadilan ketika pelaku sudah menjalani atau diputus oleh pengadilan untuk menjalani pidana. Tapi hak restitusi ini sering terabaikan karena dalam tanda kutip biasanya pelaku dianggap tidak mampu untuk memenuhi atau melaksanakan kewajiban tersebut, sehingga subsidiar ataupun dialihkan dari kewajiban pelaku untuk membayar ganti rugi terhadap korban diganti dengan pidana penjara. Oke. Iya. Kalau ganti terhadap uang tidak ada dilakukan, Bang? Tidak. Nah, restitusi itulah sebenarnya mengatur kerugian baik materi ataupun imaterial yang itu merupakan hak korban dan kewajiban daripada pelaku. Itu yang masih menjadi hal yang sesuatu yang baru sebenarnya ya dalam proses penegakan hukum sebenarnya dalam implementasinya kalau saya bilang saya katakan, tapi secara regulasi sebenarnya sudah lama. Pertimbangannya apa? Karena APH sering menganggap bahwasannya pelaku juga tidak mampu kalau dibebankan untuk restitusi. Akhirnya penerapan pasal tersebut sering diabaikan untuk restitusi tersebut karena alasan korban tidak ada memohon untuk restitusi. Nah, disinilah sebenarnya penguatan kepada korban itu penting tentang hak-haknya ketika dia sudah menjadi korban, apa yang bisa dia mohonkan dan dia peroleh dari sistem peradilan pidana yang telah berlaku di negara ini. Oke, seharusnya ini juga menjadi tugas dari pemerintah kita untuk memberikan wadah penguatan secara mental juga hingga pemulihan ya, Bang. Kita tadi belum ada berbicara tentang pemulihan. Lantas pemirsa, bagaimanakah proses yang diambil dari seorang korban ini jika ia terdampak atas kekerasan seksual dan seperti apa pula penanganan hingga pemulihan yang ia peroleh seharusnya? Kami akan hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Ya, pemirsa, cegah dan atasi kekerasan terhadap perempuan menjadi topik yang sangat hangat kami angkat pada sore hari ini di Tanggapan Publik edisi Kamis 13 Juni 2024. Dan kita kembali ke Ibu Roima terhadap kekerasan seksual ini. Siogianya pemerintah memiliki peranan penting untuk melakukan pendampingan hingga pemulihannya, Bu. Seperti apa upaya yang dilakukan dan telah dilakukan ini? Baik, Pak. Kita selaku pemerintah ya berupaya semaksimal mungkin, namun masih kita akui masih memang terdapat kendala ya Pak terhadap penanganan ya terhadap korban. Kita selaku berupaya untuk melakukan pendampingan ya, terutama untuk memberikan hak-hak korban ya, termasuk memberikan hak informasi ya, bagaimana penanganan sebetulnya kasus kekerasan terhadap perempuan. Di samping juga kita melakukan pendampingan ya, pendampingan hukum ya, pendampingan kesehatan, kemudian pendampingan bagaimana pengelolaan kasus ini ya, ketika adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di samping juga kita melakukan rehabilitasi sosial. Kita menghadirkan psikolog ya, bekerja sama dengan psikolog profesional ya, untuk memulihkan bagaimana supaya trauma atau pemulihan trauma dari korban ini supaya bisa kembali pulih ya, menghilangkan pasca terjadinya trauma ya terhadap korban. Di samping itu juga kita juga tidak jarang
menghadirkan tokoh-tokoh agama ya untuk dengan tujuannya memulihkan kondisi korban. Di samping itu juga kita melakukan reintegrasi ya, pemulangan korban. Di samping itu juga kita melakukan monitoring dan evaluasi terhadap korban ya, apakah dia sudah pulih, apakah dia seperti apa. Namun kita akui memang masih mengalami kendala di sana sini terkait dengan hak-hak korban ini, Pak. Seperti yang disampaikan Pak Pak Sarifuddin ya, terkait dengan restitusi ya, pemberian ganti rugi terhadap korban itu memang kita di Sumatera Utara, kalau nggak salah saya ada ketika kasus Sarangwale dulu. Itulah baru satu kasus yang memang kita dampingi terus untuk mendapatkan restitusi ya. Baik, kita coba Bu untuk terkait tentang restitusi ini, saya mengangkat terkait tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 terkait TPKS ya, Pak. Begitu. Di sini dibicarakan terkait tentang beberapa hal, diantaranya peraturan tersebut tentang adanya dana bantuan korban, begitu ya Bu? Itu diberikan kepada jenis kekerasan apa? Bisa dijabarkan? Sebetulnya kalau memang pemerintah kita cukup anggaran ya Pak ya, semua barangkali kasus itu kita memberikan bantuan. Contoh ketika ada kasus kekerasan, kita mendampingi, memberdayakan korban supaya mandiri. Di samping juga kalau memang butuh lagi dia, memang betul-betul kita harus bagaimana untuk setelah kita melakukan pendampingan, bagaimana supaya si korban ini supaya berdaya, dia bisa berdaya ya dengan kondisi yang ada. Kita memberikan bantuan baik dia material maupun imaterial ya Pak. Kemudian ada mungkin beberapa, inilah yang dari sisi anggaran tadi Pak, apa yang sudah kita lakukan di pemerintah Provinsi Sumatera Utara seperti memberikan bantuan, kemudian kita memberdayakan dia, mendampingi dia bagaimana supaya mandiri ketika ibu rumah tangga ya yang mengalami kasus kekerasan ini, supaya bisa kita berdayakan melalui pelatihan ekonominya supaya apa. Tapi memang sampai saat ini ya masih terbatas, kita akui Pak, belum maksimal yang betul, apalagi sistemnya ganti rugi, mengganti rugi berapa ini ketika ada kasus kekerasan, kita memberikan ganti rugi kepada itu barangkali belum ya Pak ya, belum sampai ke situ kalau di pemerintah provinsi. Hanya bagaimana dia memberdayakannya secara itu tadi, pemberian pelatihan, keterampilan seperti itu Pak. Ya, saya coba untuk sedikit bergeser kepada kekerasan terhadap perempuan, khususnya mungkin saja di ranah pendidikan. Pernah tidak Bu kalau dari pemerintah hal ini adalah orang ibu melakukan sosialisasi kepada pihak sekolah dalam hal mencegah kekerasan itu terjadi? Pernah dilakukan? Izin Pak, kita sebetulnya sudah banyak melakukan sosialisasi ya terkait dengan, karena kebetulan juga saya Permendikbud nomor 49 tahun 2023 ya sudah mewajibkan ya membentuk tim pencegahan kekerasan di sekolah. Sudah ada TPKS kalau nggak salah saya ya. Ini Permendikbud ya dan riset ya, ada yang mewajibkan seluruh sekolah mempunyai tim-tim pencegahan dan penanganan ketika ada kasus kekerasan di sekolah terjadi. Bagaimana sekolah mengelola kasus ini ya, bisa bagaimana untuk untuk melakukan pendampingan, untuk melakukan bantuan seperti apa ketika terjadi kasus itu di sekolah. Bagaimana lingkungan sekolah itu, termasuk juga tim-tim yang ada di tingkat provinsi, kabupaten, kota, begitu juga di sekolah harus mempunyai tim pencegahan penanganan kekerasan di sekolah. Nah, kemudian kalau dari kita juga, dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, kita juga Pak sudah mendorong bagaimana mewujudkan kabupaten kota layak anak ya. Nah, yang di dalamnya ada bagaimana menjadikan sekolah ini supaya sekolah yang ramah anak. Tidak adanya kasus kekerasan di sekolah seperti apa. Ada 6 indikator bagaimana komunikasi antara sekolah dengan siswa, bagaimana dengan orang tua juga harus terjalin di lingkungan sekolah. Itulah yang sekarang kita dorong ya, bagaimana supaya sekolah-sekolah ini juga ya menjadi sekolah yang ramah anak. Berarti Pak, upayanya sudah
banyak dilakukan, bahkan terkait tentang sosialisasi ini ke ranah pendidikan, begitu ya Pak? Baik, terima kasih Bu Roima. Saya kembali ke Bang Syarifudin ini. Kalau ke Bang Syarifudin, seorang praktisi hukum ini, kita ajak kembali pemirsa dan Anda juga untuk mengetahui terkait tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS, dan di sini dibicarakan masih ada hambatan dan juga tantangan Bang ketika pengimplementasiannya. Sejauh ini peranan ataupun hadirnya undang-undang ini seperti apa Bang? Sudah mampukah untuk menjawab atau mencegah kekerasan ini terjadi? Ya, Undang-Undang 12 2022 ini kan masih tergolong ya regulasi yang baru untuk diterapkan di masyarakat, terkhusus untuk tindak pidana kekerasan seksual ya. Persoalannya di sini adalah bagaimana ini bisa tersampaikan kepada seluruh masyarakat bahwasannya yang menjadi korban di situ sebenarnya tidak hanya dikhususkan kepada perempuan, tapi laki-laki juga ya. Bisa ya, tapi hal yang sangat sedikit sekali ya kalau laki-laki kira-kira berdasarkan kemampuannya itu menjadi korban. Tapi ini lebih dioptimalkan kepada perlindungannya kepada perempuan terkhusus. Nah, bagaimana implementasi Undang-Undang TPKS ini untuk saat ini? Di penerapannya sendiri, pemenuhan terhadap hak korban kembali itu diatur selain di Undang-Undang 13 2006 tentang LPSK, itu Junto 31 2014, TPKS juga, Undang-Undang TPKS juga mengatur ya hal yang sedemikian hampir sama dengan yang diatur di dalam Undang-Undang LPSK tersebut. Bahwasannya ada bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang diatur di dalam Undang-Undang TPKS, termasuk di situ adalah kekerasan itu tidak hanya secara fisik, tapi bisa juga secara verbal. Nah, begitu juga selanjutnya dengan bagaimana hak korban di situ. Apakah sering sekali korban cukup dirasakan kehadirannya sebagai objek dalam penegakan hukum, menjelaskan, menyampaikan tentang apa yang dia rasakan, apa yang dia derita, apakah hanya sebatas itu atau justru korban butuh pemulihan tadi seperti yang disampaikan Ibu Rohima. Ternyata ini menjadi salah satu kendala sampai dengan hari ini dalam proses penegakan hukum kita. Karena apa? Saya kembali lagi menegaskan bahwasannya penegakan hukum kita belum victim oriented, karena korban sering menjadi korban kesekian kali. Bisa jadi yang pertama itu dia jadi korban dari sosial media. Orang yang jadi korban itu lebih kerap sekali dimunculkan di sosial media dibandingkan pelaku. Saya contohkan kenapa kalau orang menjadi pelaku tindak pidana harus ditutupi wajahnya, diburamkan. Kenapa korban justru kadang-kadang tidak menjadi perhatian yang seperti itu. Berarti di sini dia sudah jadi korban dalam tindak pidana secara langsung dari pelaku. Yang kedua jadi korban dalam sistem peradilan pidana. Termasuk di situ media sosial. Hal ini bisa saja menjadi salah satu penyebab korban untuk memilih diam ketika dia menjadi korban. Karena apa? Kekhawatiran dia akan menempuh proses panjang dalam sistem peradilan pidana dan tidak ada jaminan pemenuhan hak atas dirinya sebagai korban. Tapi di dalam Undang-Undang TPKS tidak hanya menjamin hak korban, tapi juga hak keluarga korban untuk dilindungi atas kerahasiaan. Benar. Nah, itu makanya tadi saya katakan Undang-Undang TPKS tidak jauh berbeda dengan yang diatur di dalam Undang-Undang 13 2006 tentang LPSK. Yang dilindungi di situ bukan hanya korban, saksi, korban, dan keluarganya di situ. Nah, bagaimana implementasi untuk keluarga korban? Sementara sampai dengan saat ini kalau keluarga korban berusaha ataupun membantu korban yang dalam kondisi tidak siap dengan kondisinya sebagai korban, didampingi atau ditemani oleh keluarganya, kadang-kadang ini menjadi persoalan dalam proses penegakan hukum. Dianggap korban bisa berdiri sendiri dan bisa menjelaskan sendiri, atau korban cukup datang sendiri dan hadir sendiri tanpa butuh pendampingan dari keluarganya. Sebenarnya keluarganya bukan mendampingi sebagai kapasitasnya sebagai pendamping hukum, tapi lebih kepada penguatan psikologis, bahwasannya korban dalam kondisi tersebut dia tidak terasing, dia tidak diabaikan, justru diberikan kekuatan terutama oleh pihak terdekat, yaitu keluarganya sendiri. Lantas Bang, kalau kita kaitkan terhadap keterbatasan pengetahuan hukum dari si korban ini, apakah ini juga menjadi banyaknya mereka untuk atas kekerasan ini Bang?
Untuk keterbatasan ya. Ya. Keterbatasan pengetahuan hukum benar menjadi salah satu hambatan ya dalam hal korban untuk meminta haknya ya, sebagai korban ataupun mendapatkan haknya. Tapi saya tegaskan juga bahwasannya korban itu tidak berasal dari status sosial yang sama. Namun di sini menegaskan adanya kewajiban negara sebenarnya di situ harus justru hadir lebih maksimal ya, untuk memberikan bantuan-bantuan yang dibutuhkan korban ketika seseorang telah menjadi korban, yang sudah dijelaskan Ibu Rohimah tadi bahwasannya ada pendamping hukum, ada bantuan psikologis, bantuan lainnya sampai ke tahap reintegrasi. Karena orang yang menjadi korban ini selesai dipulihkan dari proses rehabilitasi, terkadang ketika dia dikembalikan kepada keluarga dan masyarakat, terutama kalau yang masyarakatnya kental dengan budaya tertentu, mereka menolak kehadiran korban. Karena ini dianggap aib bagi keluarga dan masyarakat, sehingga korban sering sekali mendapat halangan atau hambatan untuk dikembalikan ke keluarga, harus diusir dari daerah tersebut. Artinya di sini dukungan terhadap korban kan sangat kecil sekali. Bagaimana dia mampu bertahan untuk menghadapi tantangan dalam proses penegakan hukum, membuktikan bahwasannya dirinya adalah korban dan butuh penegakan yang adil terhadap dirinya. Sementara orang-orang terdekat, keluarga dan masyarakat tidak memberikan dukungan maksimal di situ. Baik, terima kasih sangat konkret sekali Bang Syarifudin atas informasinya. Namun kita sudah berada di segmen akhir. Saya ajak untuk kedua narasumber saya ini untuk memberikan pencerahan yang singkat dan padat seperti apa sebenarnya harus dilakukan kita sebagai korban terhadap kekerasan agar berani untuk speak up, dan seperti apa yang harus untuk kita ketahui setiap prosesnya. Saya mulai dari singkat dan padat. Baik, terima kasih Pak. Singkat dan padat ya Bu. Ya, terkait dengan ketika kita mengalami kasus kekerasan, ya silakan laporkan ya ke unit-unit layanan yang ada di kabupaten kota ya, baik dia melalui Sapa 129 ya, kalau memang tidak mau terpublikasi atau tidak mau diketahui orang, silakan laporkan ke unit-unit layanan yang ada di kabupaten kota serta unit layanan yang ada di provinsi. Mungkin demikian Pak. Baik, itu dia menjadi pencerahan dari Ibu Rohimah yang selaku dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Provinsi Sumatera Utara. Begitu ya Bu. Dan saya kembali ajak ke Bang Syarifudin SHMA selaku praktisi hukum untuk apa yang bisa dilakukan masyarakat kita sebagai korban agar mereka berani untuk speak up dan tidak untuk melindungi. Dalam artian ini apa yang mereka rasakan Bang? Silahkan. Baik, beberapa regulasi ya, termasuk tadi yang terbaru adalah Undang-Undang TPKS ya. Di situ ada menegaskan ada kewajiban daripada masyarakat, keluarga masyarakat, pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan secara optimal kepada korban. Ajak dan pahamkan korban bahwasannya apapun yang dirasakan korban itu dia tidak dalam posisi sendiri, tapi ada dukungan masyarakat karena ada kewajiban moral kepada masyarakat di situ untuk membantu korban bisa menyuarakan apa yang dirasakan sehingga korban tidak merasa dirinya sendiri dan proses penegakan hukum itu dapat berjalan dengan baik. Jadi tanggung jawab dari semua pihak ini saya pikir sangat penting untuk proses penegakan hukum di situ. Kalau untuk pemerintah sedikit Bang, masukannya apa? Masukan bagi pemerintah ya, kita ketahui saat ini pemerintah sudah bekerja tapi mungkin ada kendala di beberapa hal untuk lebih optimalisasi lagi dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya untuk memberikan layanan kepada korban. Itu pasti di setiap pemberian layanan pasti ada kekurangan dan kelemahan. Baik. Itu pasti ya. Baik, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bang Syarifudin SHMA selaku praktisi hukum dan juga disusul dengan kehadiran Ibu Rohimah Harahap SAG MAP selaku Kabid Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak yang telah memberikan pencerahan terhadap tema yang sangat menarik yakni cegah dan atasi kekerasan terhadap perempuan dalam program tanggapan publik edisi Kamis 13 Juni 2024. Semoga memberikan ruang pencerahan bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih Ibu dan Abang. Sehat selalu atas kehadirannya yang sangat baik untuk di sore hari ini. Dan pemirsa, kami pastikan kepada Anda kita akan ketemu di episode selanjutnya. Saya Muhammad Azrul Nasution pamit undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.